Yang ini ada sedikit Alfian sama Alfia. Kita coba yang ini satu, Wahyu sama Abid. Ayo sama Abid. Ayo. Ayo Abid. Ayo Abid. Terus ini ambilkan buku luaran di luar sedikit segala batu itu batu yang Ini kan. Maju lo. Sebelum kita nunggu data keluar itu mengambil pekan-pekan kecil, kita akan melakukan sebuah percobaan sederhana sedikit untuk membuktikan bagaimana pengaruh pengaruh dari gaya G. Di lembar kerja ini kalian akan menemukan namanya paling atas ya. Itu pokoknya kelompok Oke, perhatikan. Sebelum kita melakukan paling sederhananya sedikit, coba dibaca langkah percobaan pertama sedikit. Langkah percobaan sedikit. Oke, langkah pertama dari percobaan pertama, coba bacakan guru sedikit Arman. Iya. Langkah pertama dari percobaan pertama. Pergilah keluar kelas bersama teman sekelompok kalian. Tapi yang itu tidak usah kita lakukan, ya cukup kita lakukan di dalam kelas saja. Kemudian yang kedua, cobalah gerakan bola pada berbagai macam permukaan seperti tanah, lapangan rumput, lantai dan sebagainya. Yang merupakan wajib diminta 2 orang dari kelompok ini. Kemudian perwakilan dari yang perempuan juga 2 orang. Baca sedikit. Kita akan melakukan langkah yang kedua. Yang kedua apa katanya? Gerakan bola pada berbagai lantai. Ini untuk yang cowok. Ambil sama-sama. Pegang dulu. Nanti tunggu instruksinya berbalik. Aulia sama Amir. Ayo Aulia. Bentar, belum. Apa katanya? Gerakan bola di permukaan lantai, bukan di atas. Di atas ada lantai kan enggak? Tendang aja ke sana, tendang ke sana. Kamu yang perempuan coba tendang. Tidak cukup. Terus tendang ke sana. Oke, sekarang kita akan mencoba menendang bola kalau misalkan ada kerikil di lantai tersebut. Ingat ya. Ada belum? Sekarang olahraga sama yang tadi. Mana lebih cepat? Dia tidak ada kerikil dengan yang ada kerikilnya. Coba kamu tendang apa ini? Jangan yang keras banget, pelan-pelan aja. Tendang dari sini tapi yang pelan. Nah, sekarang coba di sini yang enggak ada batunya, sebelah sini. Sebelah sini? Sebelah sini dari sebelah sini. Akhirnya kamu coba dari sini. Kayak yang tadi ada tenaganya. Oke, sudah? Sekarang kita coba kalau yang itu Arman sama Yahya. Arman sama Yahya. Tidak ada. Tidak ada lebih cepat. Bagus. Kemudian nomor 4. Apa katanya itu? Nah, pada permukaan apa bola menggelinding lebih cepat? Apa ditendang? Ada permukaan yang tidak ada kerikilnya, permukaan apa namanya? Permukaan lantai yang mulus. Ini. Bukan. Mana yang lebih berat? Buku atau bola ini? Berarti mungkin faktornya juga adalah berat dari masing-masing benar nggak? Buku ternyata lebih berat daripada bola. Kira-kira apa lagi? Kalian lihat bentuk dari bola ini? Bulat. Bukan yang bulat hitam ya, bulat hitam bukan. Kalau buku ini bagaimana bentuknya? Yang ini bulat. Jadi, apakah permukaan kedua benda ini berpengaruh terhadap menggelindingnya ke bawah? Apakah berpengaruh permukaan bola sama permukaan buku terhadap menggelindingnya di atas kursi ini? Apa berpengaruh? Jelas berpengaruh karena ini bulat. Punah buka bulat, bimbing dengan bang dua oleh mereka, benar nggak? Kalau buka kotak yang datar seperti ini agak sulit kalau tidak papan ini terlalu miring. Sekarang kita coba miringnya ke atas sedikit. Ini kan biasa
Kita coba kursinya miringnya agak miring banget. Kita coba kursinya agak miring banget. Tadi kan miring biasa, sekarang yang miring banget. Coba angkat lagi. Angkat lagi, yang miring banget, miring banget. Miring banget. Nah, lagi. Yang juga begini. Nah, cukup sini segini. Jadi ini, Arman, sini sedikit bantu. Bagi gantian, tapi miringnya miring banget kayak yang ini, kayak yang dipegang Martin, Dan miring banget gini Arman. Miring banget gini miringnya. Kamu perhatikan. Miring. Taruh bukunya jangan dilepas dulu. Pegang buku. Kemudian taruh bola di atas buku tersebut, jangan didorong dulu. Perhatikan. Sekarang hitungan ketiga, baru kalian dorong. Hitung sama-sama. 1, 2, 3. Belum siap, ini ulangi. Hitungan ketiga baru didorong dua-duanya, bola sama bukunya itu mundur. 3, 2, 1. Sekarang apa yang terjadi sama buku dan bola? Hah? Apa yang terjadi? Sama-sama begini barengan atau tidak barengan yang begini? Ayo. Kenapa kira-kira bisa menggelinding barengan? Karena miringnya terlalu tinggi. Terus yang lain? Tadi kan tidak menggelinding bersama. Kalau sekarang menggelinding bersama, kenapa kira-kira? Kenapa? Iya, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kemiringan dari kursi. Artinya miring banget, cepat atau tidak dia menggelinding? Kembali ke kursinya masih. Gagal. Tadi kita sudah melihat beberapa untuk melihat gaya gesek yang terjadi. Yang percobaan 2 kembali lagi kita ke percobaan yang kedua tinggal rezeki. Perhatikan lagi. Tadi sudah kita lakukan. Sekarang baca poin langkah keempat. Poin langkah keempat dari percobaan 2. Poin langkah keempat dari percobaan 2. Iya. Tadi setelah miringnya yang biasa saja itu, benda apa yang bergerak paling cepat? Bola. Dibandingkan dengan buku, ternyata bola lebih cepat bergeraknya daripada buku. Ya. Yang B, benda apa yang bergerak paling lambat? Apa yang bergerak paling lambat? Oke. Terakhir, apa penyebab yang terjadi? Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan kecepatan gerak benda? Karena beratnya tidak sama. Iya, karena beratnya tidak sama. Apalagi kira-kira? Karena bentuk permukaannya permukaan buku sama bola itu jelas-jelas sangat beda. Nah, ini yang apa namanya? Rata. Lalu bola sangat jelas sekali. Berarti perbedaannya itu yang mempengaruhinya adalah pertama apa tadi? Yang sama berat benda. Kemudian apa yang tadi yang ini? Permukaan benda, yaitu permukaan datar dan bola. Kemudian setelah itu tuliskan hasil diskusi. Nah, sekarang yang kalian percobaan tadi, kalian tulis sedikit di sini. Cara kerjanya perhatikan. Siap. Di sana perhatikan yang ini. Cara kerjanya sudah. Nah, di tabel 1, di lembar pertama, apa katanya itu? Gaya gesek pada benda. Tujuannya itu untuk mempengaruhi gaya gesek pada apa? Permukaan yang dicoba. Permukaan yang dicoba tadi pertama apa? Tulis nama 1 menit. Masa nulis nama 5 menit? Udah. Nama pendeknya aja nama pendeknya. Kita bahas tadi Mbak. Tujuan kita kalau tadi adalah untuk mereka gaya gesek pada tadi bilangnya adalah aja terus yang gelondong itu gelondong yang
Oke, mana-mana pertama. Juga boleh nih. Apalagi sini. Nah, tadi kan sudah aku mengamati tadi. Kalau di pembukaan dasar itu bagaimana bunda menggelinding? Apakah dia cepat atau lambat? Kalau lambat berarti bunda menggelinding itu iya. Boleh apa bilang? Ya, prosesnya. Karena sebenarnya masih kan bagian dari itu sampai terakhir. Tadi mulai merefleksi. Kami tadi pulang dulu, jadi udah gitu. Kalau kita yang itu datang dari jam 5, jadi proses pembelajaran pada pagi hari ini saya anggap bagus walaupun ada dulu perbedaan-perbedaan. Cuman ya saya mau dengar sendiri dari Jana kira-kira apa sih yang dari awal sampai kegiatan awal kemudian akhir itu yang istilahnya masih perlu perbaikan atau mana yang bagus dan mana yang perlu dikembangkan atau diperbaiki. Nah, dari penampilannya dari kegiatan prosesnya apa sih yang masih kurang menurut Ibu kedua dan apa yang sudah bagus? Terima kasih untuk yang bagusnya dalam pembelajaran. Kita bisa belajar secara kontekstual dan secara nyata real apa yang kita pelajari sehingga itu siswa akan menjadi cepat paham karena betul dengan barang-barang yang nyata tidak hanya penjelasan di laptop. Nah untuk yang kekurangannya sebenarnya tadi untuk membuktikan pembukaan yang lain juga seharusnya kan ada rumput, ada tanah yang bergejolak bergelombang, harusnya begitu juga karena keadaan yang tidak tidak baik juga. Nah itu kalau misalkan dilakukan hal yang seperti itu membutuhkan waktu yang lebih lagi. Tidak cukup waktu 2 jam belajar atau kita menggunakan secara yang seperti itu. Tapi kalau sebenarnya kita laksanakan itu akan membutuhkan banyak sekali. Daripada kita sebenarnya mengatur waktu. Kalau suasana belajar yang tadi itu, suasana belajarnya yang sudah apa namanya yang diinginkan di sana atau gimana? Kalau suasananya sih mungkin pemirsa dulu karena yang namanya anak berbagi karakter. Ada yang ributnya banget, ada yang ributnya sedang sambil memahami, apalagi yang bagus sebelah sana memang sangat harus ekstra perhatiannya juga karena terlalu banyak bukan terlalu banyak ngomong ya, mungkin terlalu aktif sih Jadi sudah kita jelaskan tadi. Jadi ini saya memberikan saran ya yang biasanya untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu. Jadi itu harus tidak boleh luput dari perhatian ya sehingga ada beberapa anak yang misalnya melakukan kegiatan di luar dari konteks belajaran misalnya tadi kan. Jadi seperti tadi itu anak tanya siswa kemudian bisa saja luput dari perhatian gurunya, tetapi itu mungkin kedepannya itu harus lebih dirancang lagi pembelajaran supaya betul-betul semuanya aktif gitu ya. Jadi si kelompok ini mengerjakan yang ini ada yang menggunakan mungkin macam-macam gaya yang gaya ini dan ini gaya yang kelompok satu ini gaya ini kelompok ini gaya ini kayak seperti itu. Jadi nanti kalau pas dia presentasi itu agak rame gitu, jadi dia tidak melakukan aktivitas yang lain gitu ya. Itu sih. Cuman prosesnya seperti tadi hanya konsep itu membuktikan oh ini apa namanya gaya itu ada dan gaya yang ada itu adalah gaya macam gaya ini dan ini gitu kan. Ya, jadi kedepannya anak-anak ini lebih caranya dirancang lagi supaya aktivitasnya itu tidak terbagi dengan tidak ada pekerjaan nih lebih baik bukan kartu aja misalnya kan seperti itu. Jadi dirancang lagi kegiatannya jadi anak-anak itu aktif. Memang udah ada tidak supaya yang lainnya sudah bagus siswa di dalam kelas dia perlu dirancang lagi supaya dia tidak mengerjakan lagi kerja kelompoknya mungkin rame dia pas waktu dia ini jadi kalau dia ada misalnya gaya foto membuktikan gaya foto nanti sehari-hari, ada yang membuktikan gaya gesek, ada yang membuktikan ini, jadi nanti pas presentasinya anak ini satu
jadi ada yang menanggapinya. Itu kalau dia satu itu apa namanya gaya yang di satu dua gaya. Memang ada beberapa hubungan gaya 1, 2, dan 3 itu dalam satu kegiatan. Seperti tadi bola, ada gaya otot, ada gaya geseknya, ya. Kemudian ada kemudian gaya magnet dalam karya. Jadi mudah-mudahan kedepannya masa pembelajaran seperti ini tapi perlu lagi ditingkatkan di dalam aktivitas selanjutnya. Atas penyampaian dari kami sendiri, karena bagaimanapun manusia yang namanya tidak ada yang sempurna, jadi kita merefleksi diri ada apa sih kurang saya, apa lebih saya, sehingga nanti kalaupun yang kurang yang belum bisa misalnya kita bisa sharing ke teman yang lain atau terima kasih atas kesediaannya dalam refleksi diri pada kegiatan supervisi proses pembelajaran pada